kebanyakan kecil gitu, jarang sekali gelas kopi gede gitu ya, termasuk di bawah ada gelas buat gelas jus. Bisa nggak misalnya gelas kopi dipakai buat jus? Bisa lah. Bisa nggak gelas jus dipakai buat kopi, misalnya espresso? Bisa nggak? Bisa. Cuma cocok nggak? Nah, kurang cocok gitu ya. Karena yang cocok itu mixagreen ya, semua cocok mixagreen. Jadi oke Netflix bahkan ada yang nonton sampai beres, atau bikin webinar yang itu lama banget gitu ya, kemudian isinya ceramah terus, itu bahkan bikin jenuh gitu. Nah, oleh karena itu di jurus pertama teman-teman harus bisa membedakan si platform ini, menentukan kira-kira mana yang cocok untuk training ini, mana saja. Oke teman-teman, sorry banget ya, tadi aku tuh terlalu fokus mendengarkan materinya gitu. Nah, tau gak sih, itu tuh merupakan video recording ulang dari webinar TFT kemarin. Jadi aku coba nge-review lagi materi yang udah aku dapatin dari pemateri yang keren banget. Nah, si kakaknya itu memberikan aku insight baru. Mantap. Nah, gimana? Di sini aku tuh pengen sharing lagi ke kalian dari apa yang aku dapatkan dari kakaknya terkait how to be a good trainer. Nah, untuk menjadi seorang trainer itu tuh kita bukan hanya memiliki wawasan yang luas, bukan hanya kita bisa memahami materinya dengan betul-betul gitu, kemudian kita nyampein semua materi yang kita pahami ke menti kita gitu. Nah, berdasarkan pengalaman aku menjadi seorang mentor di beberapa kepanitiaan di kampus, nah aku tuh semakin sadar dari materi yang diberikan sama Kak Irfan kemarin, kalau metode yang aku pakai untuk mentoring selama itu tuh masih metodenya kurang tepat gitu. Nah, dimana tuh aku merasa sadar kalau memang betul-betul concern aku tuh cuma gimana aku berhasil menyampaikan materi ke si mentinya, tanpa aku sadar bahwa apakah emang si menti ini benar-benar memahami atau tidak, tanpa aku sadar untuk lebih melibatkan mereka dan gimana caranya biar mereka tetap memperhatikan materi itu, nggak bosan gitu selama mentoring berlangsung. Apalagi dalam kondisi pandemi gini, kita tuh nggak bisa mantau mereka pure langsung gitu. Dan ya gitu, kita harus menjadi seorang trainer yang bukan hanya concernnya untuk menyampaikan materi, tetapi juga mampu menghidupkan suasana selama mentoring. Oke, ada pun hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang trainer atau mentor dalam proses mentoring berlangsung. Yang pertama, kita itu harus bisa menciptakan suasana yang nyaman selama proses mentoring berlangsung. Nah, pasti kalian bertanya nih, kenapa sih itu penting gitu? Nah, itu tuh penting banget teman-teman, soalnya kita itu dengan kita merasa nyaman, si menti kita merasa nyaman, proses mentoring itu akan berlangsung dengan lancar gitu. Soalnya di samping si mentinya bisa menaruh konsentrasi lebih fokusnya ke kitanya, sehingga apa yang menjadi tujuan kita, yaitu ingin menyampaikan materi itu bisa tersampaikan dengan baik gitu. Nah, soalnya apalagi di tengah pandemi kayak gini, kita tuh nggak bisa mengetahui apa sih yang dilakukan sama si menti kita, apakah mereka benar-benar memperhatikan kita atau tidak. Nah, maka dari itu, dengan menciptakan suasana yang nyaman, si menti itu bisa menaruh fokus lebihnya selama mentoring berlangsung gitu. Dan dengan begitu ya si mentinya juga bisa merasa menumbuhkan rasa berani gitu untuk ngomong, untuk lebih aktif dalam mentoring berlangsung. Nah, selanjutnya teman-teman pasti bertanya lagi nih, how to create a comfortable atmosphere. Nah, caranya yang pertama, kita membentuk family of change.
Nah, family of change itu dimana kita membentuk kelompok-kelompok kecil. Misalnya menti kita ada 20 orangan gitu, mungkin kita bagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Jadi kita membiarkan mereka untuk bisa berdiskusi satu sama lain, untuk bisa saling menanyakan kabar gitu kan. Apalagi ada tuh orang yang biasa gak mudah banget buat bicara langsung ketika banyak orang gitu. Mungkin kalau misalnya lebih sedikit bisa lebih terbuka dan kita bisa memperhatikan mereka juga kan ya. Terus yang kedua, kita melakukan doa bersama. Dan jangan lupa sebelum kita memulai segala sesuatu, kita memulainya dengan kita mengingat Tuhan yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesempatan, dan alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan mentoring pada hari itu. Dan kemudian yang ketiga, merefleksikan diri. Jadi kita mencoba nih encourage menti-menti kita biar mereka tuh bisa merefleksikan diri mereka terhadap apa yang telah ia lakukan sebelumnya, dan sebenarnya apa sih yang pengen dia lakukan untuk masa depannya gitu. Jadi kita semacam menanyakan gitu, sebenarnya apa sih tujuan mereka untuk ikut mentoring pada hari itu gitu. Jadi jangan sampai mereka ikut mentoring itu karena emang sebuah paksaan, bukan dari hati nurani kecil mereka yang niat ikhlas tulus sepenuh hati. Sehingga jadinya kan kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan hati itu, dan itu bisa menghasilkan harapannya, itu bukan cuma memenuhi tujuan kitanya tetapi bisa memenuhi tujuan mereka. Jadi kita tahu juga sih sebenarnya apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh si menti kita gitu, biar kita di sini tuh kayak bisa di samping mereka merefleksikan diri, disadarkan diri mereka, kita juga menumbuhkan empati kita lah kepada mereka. Nah, terus yang keempat, hero of the day. Jadi gimana di sini kita memberikan apresiasi nih kepada menti-menti kita yang udah aktif dalam mentoring, biar mereka juga merasa terhargai gitu. Dan juga yang terakhir itu pahlawan di balik layar. Nah, pahlawan di balik layar ini jangan lupa pula kita memberikan apresiasi ke diri kita. Nah, intinya apresiasilah kepada orang-orang yang udah sama-sama menyukseskannya kegiatan mentoring itu. Nah, selanjutnya itu apalagi ya selain itu, yang kedua itu meningkatkan active learning, dimana diharapkan di sini si menti-menti kita itu bisa semuanya aktif gitu. Jangan ada yang merasa terdominasi, misalnya si A dan si B, si C, si D. Si A yang paling sering ngomong gitu, si B ya standar lah, si C wah diam banget nih, kayak gak ada suara sama sekali gitu. Nah, gimana caranya biar mereka itu bisa semuanya aktif gitu. Nah, di sini juga aku dapat kalau misalnya dalam memberikan materi, kita itu harus menerapkan rumus ARKA. ARKA itu terdiri dari 4 kata. Yang pertama, aktivitas. Yang kedua, refleksi. Yang ketiga, konsep. Dan yang keempat, aplikasi. Nah, misal nih, ketika kalian ingin memberikan sebuah materi ke menti kalian, nah jangan langsung dibuka dong dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan lahir dengan tujuan untuk memanusiakan manusia. Nah, jangan kayak gitu dong. Jangan langsung masuk ke materi, apalagi ngambil definisi dari tokoh tertentu yang mungkin langsung memberatkan pikiran si menti kalian gitu. Nah, baru di awal udah ngasih yang berat-berat tuh, gimana si mentinya bisa nyerap dengan mudah gitu. Jadi sebaiknya coba kalian menerapkan ARKA. ARKA ini menurut aku sih konsepnya bagus banget. Nah, yang pertama kita coba membukanya dengan sebuah aktivitas gitu. Kita coba untuk memberikan aktivitas ke si menti kita. Nah, misalnya nih kita ngasih sebuah video ke menti kita, dimana isi videonya ya tentang isu pendidikan atau tentang hal-hal lain lah yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, kita ngasih aktivitasnya apa? Nonton kan? Nah, terus yang kedua, kita melakukan refleksi, coba mereka untuk merefleksikan lah dari apa yang mereka udah nonton gitu. Minta pandangan mereka tentang video itu, kemudian apa yang mereka dapatkan gitu. Nah, terus yang ketiga, kita lanjut dengan konsep.
Barulah kita, setelah kita mendengarkan pandangan mereka mengenai pendidikan seperti apa, definisi mereka tentang pendidikan itu apa, barulah kita mencoba untuk masuk ke konsepnya gitu, biar mereka itu bisa terdorong untuk menyampaikan pandangan mereka di samping itu juga, dan kita bisa nyesuaiin nih dengan konsep yang udah ada, apakah pemahaman mereka memang udah sesuai atau belum gitu. Nah terus, dan yang keempat, aplikasi. Nah dengan mereka telah mengetahui konsepnya seperti apa, kita mencoba memberikan semacam tugas kepada mereka agar mereka bisa mengaplikasikan apa yang telah mereka ketahui gitu. Nah dengan begitu kan manusia itu sejatinya nggak bisa menerima teori secara mentah-mentah gitu. Kita perlu mencoba untuk menerapkannya. Kalau misalnya kita nggak menerapkannya, itu kita nggak tahu apakah kita betul-betul paham atau tidak gitu. Misalnya kita dikasih soal gitu, kita tahu, kita udah nih dikasih sama dosen pelajaran gitu. Nah dari itu kemudian kita udah paham nih konsepnya, konsep dari hukum Newton, hukum relativitas, dan hukum-hukum lainnya gitu. Nah tiba-tiba kita dikasih soal, apakah kita betul-betul paham gitu dengan konsep yang telah kita pahami. Dengan adanya soal kan kita bisa menjadi tahu gitu sampai mana sih batas pemahaman kita mengenai konsep yang telah diberikan gitu. Yang ketiga, kita harus mengetahui apa bedanya trainer dan guru. Nah, trainer dan guru itu berbeda teman-teman, soalnya kalau guru itu emang betul-betul mereka menyampaikan seluruh materi yang dia pahami ke muridnya gitu. Tapi kalau kita sebagai trainer itu nggak sepenuhnya gitu kita menyampaikan apa yang kita pahami soal materi itu ke menti kita gitu. Nah maksudnya di sini peran kita itu sebagai trainer adalah fasilitator gitu. Kita menjadi wadah bagi mereka, bukan hanya sebagai pemberi materi, tetapi lebih dari itu mengarahkan mereka untuk pemahaman mereka itu sampai gitu ke apa yang kita inginkan. Nah ini kita bisa menerapkan metode coaching. Nah maksudnya gimana? Jadi kita itu menyampaikan sebuah pertanyaan yang sekiranya pertanyaan itu bisa sampai ke target yang kita inginkan gitu. Kita mengajukan pertanyaan ke menti kita dan biarkan menti kita itu untuk menjawab gitu. Dimana kalau misalnya jawabannya belum terarah dan seperti kita inginkan, ya kita coba bertanya lagi dengan pertanyaan yang lain sampai emang mereka betul-betul mereka sendirilah yang bisa menjawab dan lebih memahami materi yang pengen kita sampaikan gitu. Gak serta-merta mentoringnya itu 2 jam, kita sepenuhnya 2 jam hanya 4 kita 2 jam sepenuhnya ngomong gitu. Kan capek juga ya teman-teman. Apalagi pasti kalian kalau nonton, kalau apalagi Zoom gini, liatin orang 2 jam bicara ngomong, capek juga kan ya. Pasti kalian kayak terdorong untuk ngomong gitu. Dan juga disinilah menurut aku tuh penting gitu pertanyaan tersebut, kita bisa menumbuhkan suasana yang lebih hidup gitu bagi menti kita. Si menti kita ini bisa berani untuk ngomong, kemudian kita bisa menjadi lebih terbuka dengan berbagai pandangan-pandangan menti kita gitu. Soalnya trainer itu gak sepenuhnya memahami kita, karena bukan kita yang paling expert di dalamnya, tapi kita di sini sebagai fasilitator. Di sini kita juga sama-sama belajar kok dengan menti kita gitu. Nah selanjutnya itu yang keempat, jangan lupa melakukan ice breaking. Ice breaking itu penting banget teman-teman, soalnya dengan ice breaking kita tuh bisa lebih menghidupkan suasana mentoring agar nggak kaku-kaku banget, nggak hening-hening banget, dan tentunya bisa membuat mereka
menti-menti kita juga bisa lebih nyaman, kita bisa melihat antusias mereka gitu ya. Bridging dikit lah teman-teman, jangan terlalu fokus juga, nanti mereka malah jenuh gitu. Nah oke, dan yang terakhir, yang kelima, jangan lupa kenali menti kita, dan juga kita perlu lebih menciptakan mentoring yang bisa menyesuaikan dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang udah berkembang ya. Enggak, maksudnya sini kita harus mampu memilah teknologi yang tepat untuk kita gunakan dalam hal mentoring gitu. Oke, tadi aku lupa untuk ice breakingnya. Nah, untuk ice breakingnya sendiri kita bisa manfaatin banyak metode, misalnya dengan tebak gambar, tebak kata, atau kita bahkan bisa pakai Kahoot dan berbagai metode lainnya. Sekreatif kita, gimana numbuhin kreativitas itu biar teman-teman menti kita bisa terdorong aktif untuk mengikuti ice breaking kita. Jangan sampai krik-krik ya teman-teman. Oke, itulah tadi teman-teman. Oke, itulah tadi teman-teman 5 tips how to be a good trainer. Oke, semoga apa yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat, bukan cuma buat aku tetapi buat kita semua. Oke, sekian dari aku, kurangnya mohon dimaafkan. Bye bye.